Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wahyu Kristiani, peserta PPG Transformasi Batch 3 dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bali. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan mengambil topik Trihita Karana kelas 7 menggunakan model pembelajaran inquiry learning dengan pendekatan deep learning. Saat ini saya mengajar di Mentari Intercultural School, Jakarta. Om Swastiastu, namaste. Om Swastiastu, namaste. Vedika, tolong bantu pimpin berdoa ya. Silakan semuanya berdiri. Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Chloe, Alicia, Celine, Risha, Vedika. Hal apa sih yang membuat kalian merasa bahagia ketika belajar di sekolah? Apa yang membuat nyaman ketika kalian datang ke sekolah dan belajar di sekolah ini? Coba ibu mau tahu. Vedika? Oke, yang lain. Apa yang membuat what the things make you happy to come to school and learn in the school? Teman-teman? Ada lagi? Your friends? Siapa lagi? Bagaimana dengan lingkungan sekolahnya? What about the environment in the school? Seru, menyenangkan. Jadi ternyata lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan, teman-teman yang baik itu membawa suasana bahagia pada saat belajar. Apa itu yang membuat bahagia dan tidak membuat? Sekarang ibu mau tanya, apa yang membuat tidak bahagia kalian ketika belajar di sekolah? Yes? Kalau ada banyak kerja atau PR. Oke, PR, kerjaan ya Hayden. Tapi juga kalau lupa itu dan nanti takut nilainya Yang tidak bagus. Ya, Hayden mau menambahkan? Dapat nilai tidak bagus, ternyata itu membuat tidak nyaman. Alicia? PR atau tidak nyaman. Ya, baik. Bagaimana caranya biar kita itu merasa nyaman di sekolah? Seperti tadi yang ibu bilang, bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan guru. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan guru atau student kita harus kita sampaikan. Nah, guru itu ada. Ini adalah judul pelajaran hari ini. Nanti kalian akan dapat mengerti tentang Trihita Karana. Seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencapai kebahagiaan. Di sini ada
ya, menjelaskan peran dari Trihita Karana. Kemudian ada menjelaskan bagian-bagian Trihita Karana yang merupakan jalan menuju kebahagiaan atau menjadi hubungan harmonis. Jadi biar belajar di sekolah dia yang nyaman, belajarnya dia enak. Kemudian yang ketiga di sini ada mengidentifikasi contoh perilaku atau sikap-sikap yang bisa meningkatkan atau membuat hubungan yang baik, tidak hanya dengan guru saja, tetapi juga di lingkungan sekolah berdasarkan agama Hindu, sesuai dengan Weda dan bagaimana caranya kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, coba diperhatikan. Gambar apakah itu? Gambar apakah itu? Bullying, ya. Apa perundungan? Ya. Kira-kira ketika ada di sini bully atau perundungan, perhatian yang pertama, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa perundungan itu terjadi di sekolah? Ada yang tahu alasannya? Coba yang lain. Pas, kenapa ada bully di sekolah? Mengapa bully itu terjadi? Tidak ada teman, tidak ada komunikasi yang baik dengan teman. Ya, benar sekali. Ya, Gadika. Ya, artinya dampaknya dibawa ke orang lain. Kemudian perhatikan dampaknya kalau ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan perundungan. Kira-kira dampaknya untuk kita apa? Coba pikirkan teman kalian selalu membuli kalian. Dampaknya terhadap diri kalian apa? Ya, ada lagi. Bagaimana perasaan kalian kalau dibully? Bisakah kalian belajar dengan nyaman di sekolah? Bisakah kalian berekspresi dengan bebas di sekolah ketika ada yang membuli kalian? Nah, berarti Trihita Karana itu mendukung untuk tidak melakukan. Jadi Hindu mengajarkan konsep Trihita Karana agar hal-hal seperti perundungan itu tadi tidak terjadi di sekolah, tetapi justru mengajarkan bagaimana menghargai, menghormati, dan menerima semua orang yang ada di sekitar. Oke, mari karena itu artinya 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan hidup. Karena di sini dikatakan sebagai Trihita Karana, berarti jumlahnya nanti juga akan ada 3. Perhatikan di sini bagian-bagian dari Trihita Karana. Trihita Karana 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan hidup. Bagian-bagiannya dilihat di sini. Kenapa diagramnya seperti ini? Karena antara satu bagian dengan bagian yang lainnya itu terhubung. Ya, apakah kalian bisa membaca apa sebenarnya artinya itu? Coba kita lihat lagi. Nah, di bagian-bagian Trihita Karana ini kalian bisa melihat apa itu parahyangan. Parahyangan itu di sini kalian bisa perhatikan hubungan harmonis dengan Tuhan atau Brahman atau Sang Yang Widi dalam agama di Indonesia. Ya, kemudian pawongan ini berkaitan dengan orang-orang dari kata wong yang artinya manusia. Oke, berarti ketika kita berbicara pawongan ini adalah hubungan harmonis sesama manusia, termasuk juga di sekolah dengan semua warga sekolah, tidak hanya teman tetapi guru, security atau satpam dan juga cleaner atau orang-orang yang berjasa membantu kita agar belajar dengan nyaman di sekolah. Dan yang terakhir ada pelemahan. Di sini kata kuncinya adalah alam atau nature. Apa itu artinya? Hubungan harmonis dengan lingkungan atau alam. Ya, jadi agama Hindu mengajarkan konsep ini kepada kita
akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok bagi 3 kelompok. Jadi kelompok 1, siapa yang mau ambil kelompok 1 ini? Baik, kelompoknya Anus. Kelompok 2 tentang bully atau perundungan, siapa yang akan ambil? Baik, kelompok 2 ya. Kemudian yang ketiga berarti kelompok 3, kelompok 4. Baik, Ibu akan bagikan. Apa yang harus kalian lakukan adalah perhatikan di sini. Kalian akan menganalisis permasalahan atau penyebabnya. Kira-kira kan, carilah solusinya atau aksi nyatanya, ya. Apa yang harus kalian lakukan agar hal itu berhenti atau tidak dilakukan kembali? Baik, grup 1 tadi siapa di sini? Silakan. Kelompok 2 mulai berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan, analisis akar permasalahan atau apa yang menjadi penyebab dari penyebab dari permasalahan. Silakan dimulai. Untuk menganalisis baik, karena semua grup sudah selesai, silakan satu persatu perwakilan dari grupnya mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari grup 1. Yang lain tolong perhatikan ya. Ada di sini PPS. Untuk grup kami akar masalahnya adalah pertama karena orang Kelompok kedua. Ya, baik, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang akan membaca? Silakan kelompok 3. Good policies regarding pedestrian safety. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok sudah paham bagaimana menemukan penyebab dan solusinya yang berkaitan dengan bagian-bagian Trihita Karana. Ya, baik. Kemudian boleh dikumpulkan. Ada pertanyaan dari kelas hari ini? Ada pertanyaan dari kelas hari ini? Tidak ada? Baik, akan dibulankan ya, karena semuanya sudah paham, sudah mengerti. Berarti kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi hari ini? Ya, Begitu. kita belajar tentang Trihita Karana Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita mempelajari tentang Trihita Karana, bagaimana menjaga hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik sebagai wujud atau sebagai upaya untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, yang pertama menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Bu akan memberikan kalian exit ticket yang harus kalian jawab, yaitu tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Kemudian bagian dari Trihita Karana yang mana yang paling kalian pahami, dan yang terakhir itu adalah kesulitan di bagian mana yang kalian merasa sulit untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tolong Mbak Dika bantu Ibu untuk